Respons mengejutkan Shin Tae-yong setelah ada pemain keturunan yang tolak gabung Timnas Indonesia U19. Respons mengejutkan Shin Tae-yong setelah tahu ada pemain keturunan yang menolak gabung Timnas Indonesia U19 akan dibahas dalam artikel ini. Shin Tae-yong mengaku belum tahu secara detail soal kabar penolakan itu sehingga menanggapinya dengan santai. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang menjalani training camp di Jakarta jelang mengarungi Piala AFF U19 2022 di Jakarta dan Bekasi pada 2 hingga 15 Juli 2022. Dalam training camp itu ada 3 pemain keturunan asal Belanda yakni Jim Krokju, Max Christoffel, dan Kai Boham. Sejatinya PSSI menyiapkan 4 pemain keturunan untuk training camp Timnas Indonesia U19 kali ini, namun satu nama lain menolak untuk datang. Karena itu Shin Tae-yong pun tidak memberikan jawaban pasti terkait satu pemain keturunan yang belum bergabung. Namun ia optimistis pemain itu akan bisa merapat. Mungkin liburan dahulu, nanti baru datang. Jujur belum tahu situasi seperti apa, kata Shin Tae-yong di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Kamis 23 Juni 2022. Sementara itu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan satu pemain keturunan tidak bisa merapat ke Indonesia. Hal itu karena pemain tersebut tidak memberikan sinyal positif. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah pemain keturunan yang dimaksud adalah Ivar Janar? Pemain ini sempat disambangi anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani di Belanda beberapa bulan lalu. PSSI siap akomodir Timnas Israel jika lolos ke Piala Dunia U20 2023. Timnas Israel berpeluang lolos ke Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Kabar ini jadi perhatian khusus mengingat tak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Selain itu, Israel cukup sensitif di Indonesia. Banyak yang menentang mereka terkait aksi kepada Palestina. Terkait hal ini, pemerintah melalui Kemenpora memberikan jaminan keamanan untuk Timnas Israel jika memang nanti lolos ke Piala Dunia U20 2023. Menpora Zainuddin Amali menyebut terkait kemungkinan hadirnya Israel tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya olahraga tidak bisa dikaitkan dengan politik. Olahraga tidak ada urusan dengan politik. Itu FIFA sudah menyampaikan siapa yang lolos harus bisa main, kata Amali kepada awak media pada Kamis 23 Juni 2022. Pihak keamanan kita sudah bisa mengamankan itu, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan, terangnya. Terkait hal ini, Amali mengaku sudah pernah ada bahasan pada 2019 ketika seharusnya Piala Dunia U20 berlangsung pada 2021. Sayang, ajang tersebut ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19. Amali mengaku siapapun yang lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2023 dipastikan bisa bertanding termasuk Timnas Israel. Lawan Timnas Indonesia di laga pertama Piala AFF U19, skuad Vietnam digenjot latihan fisik. Timnas Indonesia U19 menjadi lawan pertama Vietnam di ajang Piala AFF U19. Pertandingan Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Patriot Bekasi pada 2 Juli 2022. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U19, skuad muda Vietnam seperti dikutip laporan media Vietnam The Tao pada Jumat 24 Juni 2022 digenjot latihan fisik. Timnas U19 Vietnam menjanjikan akan menerapkan permainan ofensif saat akan melawan Indonesia. Pelatih U19 Vietnam Din Tenam akan menerapkan skema permainan tak jauh berbeda dengan pelatih Gong Oh Kyun yang melatih tim U23. Tim U19 Vietnam sendiri akan diperkuat tambahan 2 pemain dari tim U23, yakni Van Kang dan Van Truong. Kedua pemain ini sendiri sudah bergabung di pemusatan latihan tim U19 dan berintegrasi cukup cepat dengan pemain lain.
Taktik pelatih Nam dan pelatih Gong sangat mirip. Namun setiap pelatih memiliki cara mereka sendiri dalam berkomunikasi. Kami akan mencoba menerapkannya, kata Van Truong. Pertandingan Piala AFF U19 2022, terutama laga perdana Timnas U19 versus Vietnam U19, Piala AFF U19 akan digelar di Indonesia pada 2 hingga 15 Juli yang akan datang siaran langsung di Indosiar. Konfirmasi resmi FIFA, Piala Dunia U20 2023 digelar mulai 20 Mei di Indonesia. FIFA secara resmi mengonfirmasi jadwal Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Turnamen bergengsi kelompok umur itu akan digelar mulai 20 Mei 2023. Indonesia sejatinya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 edisi 2021. Namun pandemi COVID-19 memaksa FIFA membatalkan turnamen tersebut. FIFA tetap menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Namun PSSI dan Indonesia kali ini dibebankan untuk menjadi tuan rumah pada edisi 2023. Piala Dunia U20 2023 rencananya akan digelar di 6 kota di Indonesia. Pemerintah Indonesia dan PSSI telah menyiapkan 6 stadion untuk menjadi venue pertandingan dari turnamen bergengsi tersebut. 6 stadion yang disiapkan antara lain Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Jakabaring, Palembang, Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. PSSI juga mempersiapkan sejumlah lapangan latihan di sekitar venue tersebut. Tujuannya adalah agar tim bisa berlatih dengan aman dan nyaman untuk mempersiapkan pertandingan. Status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 membuat Timnas U19 lolos langsung. Sejauh ini sudah ada 3 negara yang memastikan lolos ke Piala Dunia U20 2023. Mereka adalah Inggris, Perancis, dan Italia.